Semasa menjabat sebagai Presiden Indonesia, Bung Karno banyak menerima ancaman pembunuhan dari orang-orang yang berseberangan dengannya. Tapi ini bukan cerita tentang Bung Karno dan beberapa ancaman yang dihadapinya. Ini adalah cerita tentang seseorang yang dianggap ikut bergabung dalam gerakan subversif yang hendak menjatuhkan Bung Karno dan pemerintahannya. Ini adalah cerita tentang seorang revolusioner kemerdekaan Indonesia, seorang diplomat ulung, Perdana Menteri pertama Indonesia yang dipenjarakan oleh bangsanya tanpa proses peradilan. Akhir cerita tragis dari The Smiling Diplomat, Bung Kecil Sultan Syahrir. Sultan Syahrir lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat pada tanggal 5 Maret 1909. Ia merupakan anak dari pasangan Muhammad Rasad dan Putih Siti Rabiah. Ayahnya yang menjabat sebagai penasihat Sultan Delhi dan kepala jaksa Landrat di Medan membuatnya mampu bersekolah. Bahkan ketika ia di tingkat sekolah lanjutan atas, ia bersekolah di AMS, yang mana AMS menjadi sekolah termahal di Hindia Belanda pada waktu itu. Ketika remaja, Sultan Syahrir telah menunjukkan sumbangsihnya pada rakyat dengan mendirikan sekolah Cahaya Fox University atau Cahaya Universitas Rakyat. Sekolah itu ia biayai dari hasil pementasannya di teater, yang mana ia tergabung dalam Himpunan Teater Mahasiswa Indonesia sebagai sutradara, penulis skenario, dan aktornya juga. Aduh, hebat banget kan, Cis? Nggak sampai di situ aja, Cis, perjuangan Syahrir. Pada Februari 1927, Syahrir masuk dalam 10 orang penggagas pendirian Himpunan Pemuda Nasionalis Young Indonesia. Perhimpunan ini kemudian berubah nama menjadi Pemuda Indonesia, dan Pemuda Indonesia menyelenggarakan Kongres Pemuda Indonesia, kongres monumental yang mencetus Sumpah Pemuda 1928. Sudah serevolusioner itu ya, Cis, Syahrir di masa mudanya. Kalau kalian gimana nih, Cis? Sama sih kita. Pada 1929, Syahrir tiba di Belanda untuk melanjutkan pendidikannya di Universitas Amsterdam. Selama aktivitas politiknya sebagai mahasiswa di Belanda, Syahrir menjadi lebih dekat dengan aktivis kemerdekaan Muhammad Hatta. Pada 1931, Syahrir kembali ke Indonesia. Kemudian bersama dengan Bung Hatta, Syahrir mengemudikan PNI baru sebagai organisasi pencetak para kader pergerakan. Dan bersama dengan Bung Hatta jugalah ia diasingkan oleh Belanda ke Banda Neira selama 6 tahun. Di masa kependudukan Jepang, Syahrir membangun jaringan gerakan bawah tanah antifasis, gerakan radikal dengan ideologi nasional. Pada masa menjelang kemerdekaan, Syahrir berkeyakinan bahwa Jepang tidak akan memenangkan perang dan tak akan membantu Indonesia memperoleh kemerdekaannya. Sehingga ia dan kawan-kawan gerakan bawah tanahnya menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Jadi tahu kan, Cis, siapa pemuda-pemuda yang menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Rengas dengklok. Ya, salah satunya ya Sultan Syahrir, Cis. Oke, Cis, kita masuk pada masa Indonesia merdeka. Pada awal-awal kemerdekaan Indonesia, Syahrir menjadi Perdana Menteri pertama Indonesia dan ia juga menjabat sebagai Ketua BPKNIP. Dan di sini Syahrir mulai menjalankan siasatnya agar Republik Indonesia tidak runtuh dari rongrongan bangsa asing yang selalu saja mempropagandakan bahwasanya Indonesia bangsa yang jahat dan bengis yang memiliki pemerintahan yang tak beradab dan tidak demokratis. Wah, siasat apa ya, Cis, yang digunakan oleh Syahrir? Jadi sebagai Ketua Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP), ia menjadi pencetus perubahan kabinet presidensil menjadi kabinet parlementer, yang mana kabinet parlementer bertanggung jawab kepada KNIP sebagai lembaga yang punya fungsi legislatif. Republik Indonesia sendiri kala itu juga menganut sistem multipartai, Cis. Kepada masyarakat, Sultan Syahrir selalu menyerukan nilai-nilai kemanusiaan dan anti kekerasan. Dengan siasat-siasat tersebut, Syahrir berusaha menunjukkan ke dunia internasional bahwa revolusi Republik Indonesia adalah perjuangan suatu bangsa yang beradab dan demokratis. Brilian kan, Cis? Hal tersebut dilakukan karena Belanda juga kerap melakukan propaganda bahwa orang-orang di Indonesia merupakan gerombolan yang brutal, suka membunuh, merampok, dan lainnya. Nah, untuk mematahkan propaganda tersebut, Syahrir juga menginisiasi penyelenggaraan pameran kesenian yang kemudian diliput dan dipublikasikan oleh para wartawan luar negeri. Keren ya, Cis? Pada 12 Februari 1948, Syahrir mendirikan PSI. Bukan PSI ini ya, Cis, tapi PSI ini, Partai Sosialis Indonesia.
PSI bertujuan untuk ikut meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa Indonesia. Meski berhaluan kiri dan menggunakan ajaran Marx Engels, Syahrir berpendirian PSI harus menempuh sosialisme kerakyatan yang demokratis dan politik luar negeri yang bebas aktif. Oleh sebab itu, ia menentang sistem kenegaraan Uni Soviet. Bagi Syahrir, demokrasi merupakan jiwa perjuangan bangsa. Dalam pemikirannya, perjuangan merebut kemerdekaan Indonesia tidak didasarkan kepada nasionalisme, namun paham demokrasi. Dengan demikian, kebebasan dari perjuangan tersebut dapat dimiliki oleh segenap rakyat Indonesia, Cis. Karisma Syahrir mampu menyedot nama-nama elit untuk bergabung ke dalam PSI. Di antaranya adalah Amir Syarifuddin, Rosian Anwar, Suhokgi, Mokhtar Lubis, Subandrio, Sumitro Joyo Hadikusumo. Nah, ini ayah Prabowo Subianto ya, Cis. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Sederet kaum intelektual itu memiliki cita-cita yang sama dengan Syahrir. Namun, harapan tinggal harapan, Cis. Eksistensi PSI nyatanya tak secemerlang partai-partai lain. PSI bagus dalam hal menyerap kader-kader bagus, tapi tidak untuk menyerap massa rakyat. PSI yang memiliki kendala dalam menyerap massa ternyata memiliki masalah lainnya, yaitu muncul isu bahwa salah satu kader terbaiknya, Sumitro Joyo Hadikusumo, ayah Prabowo Subianto ya, Cis, diduga terlibat korupsi dan ikut dalam gerakan PRRI, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, yaitu gerakan pemerintah daerah yang menentang pemerintah pusat, di mana PRRI ini mendeklarasikan diri sebagai pemerintah tandingan pemerintah yang sah di Padang. Berani itu dia makar. Padahal nih, Cis, sebelum PRRI mendeklarasikan diri, Syahrir dan kawan-kawan PSI mencoba membujuk Sumitro untuk kembali ke Jakarta. Namun semua sia-sia. Pemberontakan PRRI akhirnya ditumpas oleh pemerintah pusat. Buntutnya ialah Syahrir dan kawan-kawan PSI dipanggil menghadap presiden ke istana untuk menjelaskan posisi PSI terkait dengan pemberontakan PRRI Permesta. Sepekan kemudian Syahrir mengirim surat jawaban ke istana. Bunyinya kayak gini, Cis. Sekalipun kami paham dan membenarkan perjuangan daerah, pembentukan pemerintah pusat yang baru di samping pemerintahan yang ada, kami anggap sebagai malapetaka, tulis Syahrir, Cis. Jawaban Syahrir tidak bisa mengubah pendirian Soekarno. Pada tanggal 17 Agustus 1960, PSI beserta organisasi sayap partai dan bersama Masyumi dibubarkan oleh Presiden Soekarno atas pertimbangan Mahkamah Agung melalui keputusan Presiden Kepres nomor 201 tahun 1960 mengacu pada penetapan Presiden nomor 7/1959. Mulai dari sini makin deras sentimen negatif Bung Karno terhadap Syahrir, Cis. 18 Agustus 1961, ketika para tokoh yang berseberangan dengan Bung Karno berkumpul di Bali, Cis. Di antaranya ada Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, Mohrum, Sultan Hamid II, dan Subadio Sastro Satomo. Mereka berada di sana atas undangan anak agung Gede Agung untuk menghadiri upacara ngabenan ayahnya. Tapi pertemuan ini akhirnya disebut sebagai konspirasi persekongkolan subversif oleh Subandrio yang kala itu menjabat sebagai Menteri Luar Negeri sekaligus Kepala Pusat Intelijen. Bahkan nih, dalam sebuah wawancara dengan wartawan Amerika Arnold Bregman, Subandrio menyebut tidak ada tempat bagi orang-orang seperti itu. Laporan-laporan intelijen diolah Subandrio dan dituduhlah orang-orang besar itu ingin melawan pemerintah. Padahal ya, Cis, Subandrio merupakan pengikut Syahrir dan anggota PSI. Namun demi ambisi politiknya ia berbuat seperti itu. Aduh. Nah, menerima laporan dari Subandrio tentang adanya gerakan para tokoh yang mencoba ingin melawan pemerintah, Soekarno yang telah paranoid dan trauma akan kejadian PRRI Permesta kemudian memerintahkan untuk menangkap Syahrir. Pada 16 Januari 1962 dini hari, ia ditangkap dan dijebloskan ke penjara tanpa peradilan sebelumnya. Parah kan, Cis? Di penjara, tepatnya di penjara Madiun, Syahrir menderita tekanan darah tinggi. Dia lalu mendapat perawatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta. Syahrir dirawat selama 8 bulan, Cis. Setelah agak sehatan, dia kembali dijebloskan ke dalam penjara. Tapi kali ini di rumah tahanan militer di Jalan Budi Utomo. Ruang penjara Syahrir sangat sempit dan lembab yang membuat sakitnya semakin parah, Cis. Akhirnya dalam waktu beberapa minggu, Syahrir menderita stroke. Suatu ketika Syahrir jatuh pingsan selama 1 malam di teras kamar mandi.
tanpa ditolong oleh tentara yang menjaga penjara tersebut, Cis. Dan parahnya, baru besoknya Syahrir dibawa ke rumah sakit. Syahrir akhirnya dioperasi akibat stroke yang dialaminya. Namun operasi itu gagal, akibatnya mulut Syahrir tidak bisa digerakkan dan dia tidak bisa bicara lagi, Cis. Keluarga Syahrir kemudian mendesak Soekarno agar mengizinkannya berobat ke luar negeri. Permintaan itu dikabulkan dengan catatan status Syahrir tetap sebagai tahanan politik pemerintah Indonesia. Syahrir pun akhirnya diberangkatkan ke kota Zurich, Swiss. Tapi Cis, karena baginya hidup dan matinya untuk negerinya, maka selama berobat di Swiss, dia tetap memperhatikan kondisi politik di Indonesia dan jalannya pemerintahan Soekarno. Sampai segitunya ya, Cis. Reaksi Syahrir saat itu sangat sedih, Cis. Terlebih ketika dia mendengar kabar peristiwa 30 September 1965. Ia tidak sanggup menahan perih akibat peristiwa itu. Dampaknya kesehatan Syahrir semakin menurun. Dokter pun memvonisnya mengalami pendarahan otak. Dan tidak lama kemudian, pada 9 April 1966, Syahrir yang saat itu berusia 57 tahun akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya. Syahrir pergi meninggalkan seorang istri dan kedua anaknya. Saat meninggal, Syahrir masih sebagai tahanan politik. Mendengar kabar Syahrir meninggal, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden dan menganugerahi Syahrir sebagai pahlawan nasional dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Dalam proses pemakamannya, Bung Hatta menyampaikan pidatonya. Sultan Syahrir yang mengandung dalam kalbunya cita-cita besar itu. Hidupnya hanya berjuang, menderita dan berkorban untuk menciptakan supaya rakyat Indonesia merdeka dari segala tindasan. Dia meninggal dengan tiada mencapainya. Dia berjuang untuk Indonesia merdeka, melarat dalam perjuangan Indonesia merdeka, ikut serta membina Indonesia merdeka. Tetapi dia sakit dan meninggal dunia dalam tahanan Republik Indonesia yang merdeka. Saudaraku Sultan Syahrir, sampai disinilah kami mengantarkan engkau. Waduh, sedih ya, Cis. Banyak yang berkata bahwa politik itu kejam. Padahal kekuasaanlah yang membuat orang gelap mata, bahkan menutup mata. Karena kekuasaanlah banyak orang berlomba-lomba saling menjatuhkan dan saling menghancurkan. Oke Cis, sekian ruang kami kali ini. Bila kalian suka, dukung kami terus ya Cis. Dan sampai jumpa di ruang kami selanjutnya.